Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baik, kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan beberapa materi mengenai pencemaran tanah. Yuk simak. Apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab dari pencemaran tanah ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Akibatnya apa saja? Semua pencemaran pasti akan merugikan semua makhluk hidup, sama halnya dengan pencemaran tanah yang memiliki dampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Pencemaran tanah yang disebabkan bakteri dan polutan dari sampah akan mengurangi kualitas air tanah. Kamu bisa melihat perubahan fisik pada air tanah, seperti warna yang keruh dan mengeluarkan bau. Selanjutnya, penggunaan pupuk berbahan kimia akan membuat tanah menjadi asam dan mempengaruhi produksi tanaman dengan membuatnya menjadi layu dan mati. Selain itu, dampak dari residu pestisida dan herbisida bisa membahayakan kehidupan organisme tanah loh. Misalnya, residu pestisida dikloro-difenil trikloroetana atau DTT akan sulit larut sehingga konsentrasinya akan semakin tinggi dan dapat mengganggu kesehatan manusia. Nah, bagaimana cara kita menanggulanginya? Yang pertama, melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Yang kedua, tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya, limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Yang ketiga, menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. Dan yang keempat, melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni on-site dengan pembersihan di lokasi dan off-site dengan menggali tanah yang tercemar dan membawanya ke daerah yang aman untuk dibersihkan dari zat pencemar. Dan yang terakhir, melakukan bioremediasi, yakni proses pembersihan pencemaran menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain-lain. Bioremediasi dilakukan dengan tujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Foto-foto di atas merupakan gambaran jika tanah kita sudah tercemar. Baik semuanya, itu tadi materi pencemaran tanah dari kelompok 4. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.